kembali bertemu, berkumpul untuk kita boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap hal yang boleh Tuhan kerjakan setiap kehidupan kita, hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan sampai ada pada saat ini. Mari Bapak Ibu kita mau persiapkan hati kita mau mengangkat pujian karena salibmu hidup. Tuhan Kau berikan hidup yang baru, darahmu menyucikan hati. Nyatakan kaulah segalanya, kaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus. Kaulah segalanya karena salib. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita angkat pujian ini dari awal. Hanya Kau Tuhan di hidup. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan hati. Nyatakan kaulah segalanya, kaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus. Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu
Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu di hidupku, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Bapa, syukur bagimu, kemenangan bagimu Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Yang bagimu Tuhan, segala sembah bagimu. Haleluya. Terima kasih Bapa, kasih karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan pada saat ini. Bapa, kiranya Tuhan Kau yang menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir. Tuhan yang terjadi atas setiap persekutuan yang kami boleh lakukan pada sore hari ini, Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dengan nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami pada sore hari ini. Ya, amin. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita pada sore hari ini. Percaya bahwa kita berkumpul saat ini semuanya dengan keadaan yang sehat, dengan keadaan yang kuat, dengan hati yang gembira, hati yang bersukacita dan damai sejahtera. Amin. Saat ini kita mau bersukacita bagi nama Tuhan, kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan, kita mau angkat pujian sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalam.
Sungai sukacitamu mengalir dalam anggur sukacitamu melimpah dalam menari dan bersuka pujimu di setiap waktu sebab sungai sukacitamu ada dalam sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalam anggur sukacitamu melimpah dalam menari dan bersuka pujimu di setiap waktu sebab sungai sukacitamu ada dalam mengalir bersamamu bersuka di dalam mengikuti Tuhan dalam kegerakan melayani Tuhan melayani Tuhan di dalam janji-Mu selamanya Tuhan yang memasukkan kita penuh mengalir bersamamu bersuka di dalam mengikuti Tuhan dalam kegerakan melayani Tuhan di dalam sukacitamu selamanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh selamanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh selamanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Baiklah Bapak Ibu, pada saat ini kita mau mendengarkan kesaksian dari Divisi Pengembangan lewat video. Saya persilahkan. Shalom semuanya, namaku Dame. Aku ingin menceritakan tentang kesaksian hidupku selama kerja di Pesat. Waktu awal kerja di Pesat, Dame diperhadapkan dengan dua pilihan. Yang pertama, melanjutkan sekolah ke Taiwan atau bekerja di Pesat. Awal mungkin Dame bingung ya, harus memilih yang mana, sekolah atau kerja. Waktu itu dapat penawaran sekolah di Taiwan, sekolah masak. Itu menurut saya penawaran yang nggak bisa pulang 2 kali ya, karena melihat umur juga. Di situ saya sudah mencari guru les Mandarin dan bahasa Inggris. Waktu itu belum dapat guru Mandarin sih, baru dapat les bahasa Inggris. Saya sudah les bahasa Inggris waktu itu sebelum masuk ke Pesat. Jadi saya masuk ke Pesat itu Maret. Jadi pas di bulan Maret itu saya masuk dengan masih bingung dua pilihan ini, saya harus sekolah atau kerja gitu. Berjalannya waktu, Tuhan mengizinkan Dame untuk menghadapi satu masalah dengan keluarga, dengan adik-adik, dengan ya gereja, dengan Bapak Pendetanya. Tuhan mengizinkan Dame untuk mendapatkan masalah itu. Pas setelah dapat masalah itu, Dame melakukan sebuah kesalahan. Harusnya Dame menyelesaikan masalah itu dengan pikiran dingin, dengan ya bijaksana. Namun Dame tidak melakukan itu, tapi Dame kabur dari rumah.
kabur dari rumah itu belum ketahuan kantor. Akhirnya pas mama saya ngechat Pak Lendi bertanya saya kerja atau enggak, saya masuk kerja atau enggak, terus Pak Lendi mungkin jawab masuk ya. Setelah itu saya dipanggil ke ruangan Pak Lendi untuk diskusi. Kenapa bisa pergi dari rumah, alasannya kenapa. Setelah itu saya bercerita, singkat cerita saya menangis di saat saya bercerita tentang masalah saya, mungkin karena ada luka yang saya rasa ya. Karena saya sudah menangis, Pak Lendi memberhentikan saya untuk bercerita dan melanjutkannya ke Bu Vidi, karena mungkin kita berbeda gender ya, karena lebih pas perempuan dengan perempuan. Jadi ya saya bercerita semuanya, saya keluarin anak-anak saya dengan keluarga dan bapak gembala saya sendiri. Di situ saya terus-terusan menangis saat bercerita karena mungkin luka itu. Terus saya dapat nasihat dari Bu Vidi untuk memaafkan, mengampuni. Tapi di saat itu saya belum bisa tidak mudah untuk menerima saya mengampuni. Akhirnya saya disuruh pulang dulu ke rumah untuk berbicara dengan orang tua saya, mau ngambil jalan keluarnya seperti apa. Namun mungkin ya karena sifat Dame yang keras kepala, jadi Dame tidak pulang. Dame tetap tinggal sendiri ngekos. Saya diberikan dua pilihan, saya harus izin dengan orang tua untuk tinggal sendiri atau saya balik ke rumah. Di situ saya memilih untuk tinggal sendiri, dan mungkin itu menurut saya yang terbaik buat saya. Singkat cerita, setiap kegiatan doa pagi di kantor, saya merasakan Tuhan tuh berbicara melalui kesaksian teman di kantor. Itu pun dengan Pak Lendi yang suka bertanya saya sudah pulang atau gimana, keadaan saya gimana, dan teman-teman kantor juga dengan pertanyaan seperti itu. Singkat cerita, berjalan sekitar 3 bulan 4 bulan. Di situ Tuhan menjawab pergumulan saya, Tuhan menjawab semuanya. Hubungan saya dengan awal sih dengan mama saya mulai membaik, mulai chat, kamu gimana gitu kan. Sudah itu baru saya memberanikan diri untuk pulang akhirnya, walaupun seutuhnya belum tinggal gitu di rumah. Di situ masih main doang gitu ke rumah, terus habis itu pulang ke kosan. Udah itu saya berbaikan dengan mama saya. Singkat cerita, karena saya sering main ke rumah, sudah berbaikan dengan mama saya tapi belum berbaikan dengan bapak saya. Waktu itu mama bercerita dengan saya, kamu dibeliin bahan untuk pernikahan nanti, ada orang gereja nikah, kata mama saya seperti itu. Lah saya bilang kan, lah tumben, kata saya gitu. Terus kata mama saya, gimana pun masalahnya kamu tetap anak. Dan begitu pun juga mama saya bercerita tentang bapak saya yang ngomong seperti itu, gimana pun masalahnya dia tetap anak saya. Papa saya bilang seperti itu. Pas saya dengar itu, papa saya yang lagi main keyboard, karena di rumah dia senang main keyboard, saya langsung di situ pamit sama papa saya. Dan biasanya saya pamit salim doang, dan ini dia langsung meluk saya dan cium kening saya.
itu di situ saya langsung nangis, berasa ini loh yang saya perluin selama ini loh Tuhan, terima kasih udah gerakin hatinya, udah cairin hatinya. Jadi singkat waktu setelah Tuhan memulihkan Damai, Tuhan juga memulihkan hubungan Damai dengan Papa Mama Damai. Jadi ya itu puji Tuhan banget ya, rancangan Tuhan tuh luar biasa banget. Seperti di awal dan cerita, Damai diberikan dapat dua pilihan untuk bersekolah di Taiwan atau kerja gitu di pusat. Dan setelah masalah yang Damai hadapi, Damai mengambil kesimpulan untuk ya mungkin Tuhan mau Damai untuk kerja di pusat, maunya Tuhan Damai kerja di pusat. Jadi Tuhan izinkan untuk Damai bisa mendapatkan masalah itu, dan ini jawaban Tuhan gitu. Waktu awal-awal Damai kerja di sini, Damai harus sekolah atau kerja gitu kan, dan ini jawaban Tuhan. Setelah itu Damai belum balik ke rumah tahun lalu. Akhirnya singkat waktu tahun baru bersama keluarga, hidup bersama keluarga seminggu 2 minggu, habis itu balik lagi ke kosan. Lalu di awal tahun ya semua sudah baik gitu, dengan hubungan dengan pendeta, hubungan dengan mama adik-adik saya itu sudah membaik, karena yaitu Tuhan memulihkan hati saya. Tuhan mengingatkan saya melalui teman-teman di kantor, melalui Pak Lendi, Bu Vidi, Bu Yanti, yang menolong saya untuk untuk pulih gitu, untuk sembuh. Dan dari sharing-sharing teman-teman yang setiap pagi kita doa pagi di kantor. Singkat waktu, bulan lalu Damai kan belum pulang nih, dan dia telepon sama kamu pulang ke rumah, tinggal di rumah aja. Lalu dalam hati saya, ini yang saya tunggu dari dulu, kenapa gak minta saya untuk pulang, padahal itu yang saya butuhkan. Akhirnya Tuhan sudah memulihkan hati saya, Tuhan sudah memulihkan hubungan saya dengan papa mama saya, melalui teman-teman di kantor, melalui setiap nasihat-nasihat yang diberikan teman-teman di kantor pusat terutamanya, dan doa-doa mereka. Saya percaya setiap apapun masalah yang saya sharingkan atau kesaksian saya sharingkan, mereka bantu saya lewat doa. Bulan lalu saya ditelepon sama mama saya dengan bilang tadi kayak gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang, dan pas mama telepon itu saya disuruh untuk melanjutkan kuliah saya yang cuti 2 tahun lalu. Dan itu juga Tuhan tuh ikut campur benar-benar dalam hidup saya tuh. Di saat saya melanjut kuliah, saya harus konversi nilai karena udah 2 tahun kan saya cuti. Saya harus ubah NIM saya dengan kondisi perkuliahan di semester 4 itu sudah mulai itu, perkuliahan di semester genap itu sudah mulai, dan saya harus mencari uang untuk membayar konversi nilai itu dalam waktu cepat gitu. Dalam 1 minggu saya harus mencari itu, karena ya itu saya mengurusnya di saat sudah mulai perkuliahan. Akhirnya Tuhan memberikan itu tepat pada waktunya ya. Jadi karena mungkin Tuhan berkata kepada orang tua Damai untuk suruh Damai pulang dan melanjutkan sekolah, jadi Tuhan tuh turut serta juga gitu atas setiap Damai, apapun yang Damai perlukan. Masalah keuangan selesai, setelah itu belum selesai masalahnya. Damai harus ngechat, menghubungi dosennya. Nah, dosen di kampus Damai itu untuk dihubungi sangat sulit ya. Kadang chatnya dibaca doang. Cuman Damai berdoa sama Tuhan, kalau ini emang yang Tuhan
Tuhan mau bantu Dame untuk bisa ikut kelas dengan caranya Tuhan gitu. Lalu setelah saya berdoa, satu hari kemudian saya hubungi dosen-dosen saya, 1 hari, 2 hari mereka belum jawab. Habis itu saya berdoa lagi, dan setelah itu mereka jawab, dan oke, kamu masuk grup aja dan masuk kelas, terus ngerjain tugas segala macam. Di situ saya berpikir, Tuhan terima kasih untuk setiap rencana Tuhan yang luar biasa. Dari masalah yang tahun lalu saya rasain ya, Tuhan tuh benar-benar ikut campur gitu dalam hidup saya. Mulai dari tempat saya bekerja itu Tuhan pilihin. Kenapa saya bisa berubah sekarang, bisa ya tahu gitu, itu tuh salah, itu tuh egois, itu tuh saya tuh harus bisa mengampuni, harus bijaksana, karena ya Tuhan menempatkan saya di tempat yang benar, di pesat gitu, dan dipertemukan dengan circle pertemanan yang baik, circle pertemanan yang mensupport saya, mendukung saya untuk lebih maju. Waktu interview, saya ingat sekali Bu Vidi bertanya, pengalaman apa saja yang kamu alami bersama dengan Tuhan. Di situ saya bingung gitu mau jawab apa, bingung mau jawabnya gimana. Bukan karena belum ada pengalaman saya bersama dengan Tuhan, tapi saya bingung mana nih yang emang sama Tuhan jalannya. Tapi setelah 1 tahun saya kerja di sini, saya mengerti, saya paham pengalaman saya dengan Tuhan adalah setiap langkah saya, setiap perjalanan saya selama di pesat, selama saya menghadapi masalah dalam hidup selama setahun ini, itu perjalanan yang indah bersama dengan Tuhan. Rancangan-rancangan Tuhan yang indah ada gitu dan saya, walaupun awalnya ya saya mendapatkan masalah gitu, tapi saya sangat berterima kasih sama Tuhan karena sudah ditempatkan dengan circle yang dekat dengan Tuhan dan membolehkan saya dan menjadikan saya menjadi pribadi yang lebih bijaksana lagi, lebih mengampuni lagi, dan lebih menghargai sesuatu lagi. Saya juga mau ucapin terima kasih untuk teman-teman kantor, teman-teman KPO yang setiap saat ngasih saya support, ngasih saya nasihat. Kalau ngeliat saya diem, mereka bertanya kenapa gitu. Sebenarnya dari pertanyaan kenapa, semangat ya, kuat ya, itu sudah memberikan support gitu bagi saya, begitupun bagi orang-orang yang mungkin lagi sedih ya. Jadi pesan saya di kesaksian ini, rancangan Tuhan tuh luar biasa banget dalam hidup saya. Dan terima kasih, sekian kesaksian saya. Shalom. Baik, terima kasih untuk Kak Dame, kesaksiannya sangat luar biasa, sangat memberkati. Bahkan mungkin hal yang terjadi pada Kak Dame juga sering kita alami dalam kehidupan kita, yang lainnya juga. Tapi kita percaya bahwa setiap waktu, setiap hari Tuhan itu bersama-sama dengan kita dan menuntun setiap langkah kita. Seperti itu. Jadi saat ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana, namun bayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah dengan emas perak, bukan dengan emas
oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbahu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kali ini mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbahu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kali ini. 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 Ada hamba yang menyampaikan. Ya, terima kasih buat hamba-hambanya yang sudah ambil bagian dalam pujian. Dan saat ini kita persiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang senantiasa melayakkan kami hamba-hamba-Mu untuk terlibat dalam pelayanan ini. Kiranya kami hamba-hamba-Mu yang ambil bagian, semuanya Tuhan memberkati. Dan saat ini kami berdoa, buat waktu pelayanan ini, biarlah Tuhan sendiri yang akan melakukannya, sehingga berjalan dari awal sampai akhirnya nanti sesuai dengan kehendak-Mu. Ini ucapan syukur kami Tuhan, perkenankanlah kami untuk belajar daripada firman Tuhan, dan bagi rekan-rekan kami yang mengikuti, semuanya kami fokus untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya berterima kasih kepada HRD yang memberikan waktu dan kesempatan buat saya untuk membagi firman Tuhan pada sore hari ini. Dan sebetulnya saya tidak menyangka bahwa saya akan ditugaskan hal ini. Tapi puji Tuhan, semuanya karena kemurahan Tuhan, kami dipercayakan untuk pelayanan ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dimanapun saat ini kita berada,
kita sama-sama untuk siap menikmati berkat firman Tuhan ini sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya oleh HRD, setia sampai akhir. Ya, saya ulangi, setia sampai akhir. Dan melandasi firman Tuhan ini, saya akan baca, kita buka bersama firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Kita sama-sama membuka firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Izinkanlah saya untuk membacakannya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya ulangi. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dari tema yang diberikan kepada saya oleh HRD dan mendasari firman Tuhan ini, setia sampai akhir. Ya, kalau saya mencari arti kata setia, setia adalah berpegang teguh pada janji, bagaimanapun beratnya tugas yang harus dijalankan. Kita harus tetap setia melakukannya. Tetap setia memenuhi janji. Jadi, berpegang teguh pada janji, bagaimanapun beratnya tugas yang dipercayakan, kita harus siap jalankan, dan kita tetap setia melakukannya, tetap setia memenuhi janjinya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya kira orang yang terlibat dalam pelayanan ini, khususnya kita komunitas Pesat, adalah orang-orang yang sudah masuk dalam kategori ini. Kita adalah orang-orang yang setia. Tapi di sini yang menjadi pertanyaan, setia, apakah kita setia dalam sampai pertengahan atau setia sampai akhir? Nah, waktu saya kasih tema ini kepada panitia, saya renungkan, apakah kalau saya membicarakan, saya akan bilang setia sampai akhir, apakah nanti dalam pelaksanaannya itu saya juga masuk dalam kelompok itu bahwa saya harus setia sampai akhir. Tetapi sebagaimana janji awal kita, ya waktu belajar dulu di Pesat tahun 95, ya memang kami sudah komitmen. Mungkin ada beberapa orang sekarang ini yang masih tinggal bersama dengan kami, tapi ada yang sudah keluar. Kita kan sudah berjanji dengan Tuhan melalui hamba-hambanya yang dipercayakan pada waktu itu. Kita punya pengakuan dengan Tuhan bahwa harus saya setia sampai kapanpun. Tidak dibatasi waktu dan tidak dibatasi tempat dimanapun kita berada. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, memang sangat dalam arti kata setia ini. Dan juga gampang saja kita bicarakan kita setia. Tapi apakah dalam pelaksanaannya kita sudah setia atau tidak, itu tergantung dari kita pribadi masing-masing. Bapak Ibu yang kekasih, Tuhan menuntut kita harus setia. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Itu di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian B.
Ini adalah ketegasan firman Tuhan. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak setia. Sebab Tuhan menghendaki itu bahwa kita, setiap orang yang pilihan Tuhan, orang yang sudah berkomitmen dalam Tuhan, orang yang sudah berjanji kepada Tuhan, kita harus setia sampai akhir. Setia sampai akhir hidup kita. Jadi ada dua cara untuk kita tetap teguh dalam kesetiaan. Bapak Ibu yang kekasih, yang saya lihat dari firman Tuhan ini, ada dua cara untuk kita tetap teguh dalam kesetiaan. Yang pertama adalah letakkan firman Tuhan itu sebagai pondasi kesetiaan kita. Cara yang pertama adalah letakkan firman Tuhan itu sebagai pondasi dalam kehidupan kita. Dengan cara tetap kita berdoa. Ya, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Jadi doa itu adalah kunci keberhasilan kita. Apakah doa pribadi, doa dalam keluarga, atau doa dalam kelompok kita, itu adalah sangat penting. Jadi saya sangat belajar dari firman Tuhan ketika saya masuk dalam pesat. Saya sudah jadi orang Kristen sejak orang tua saya. Tapi waktu itu kekristenan saya masih ngambang. Belum tahu persis apakah keyakinan saya ini saya mau masuk surga kalau saya selamat atau tidak. Apakah kata setia ini tidak pernah dibicarakan kepada hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan waktu itu. Karena saya tahu kenapa mereka tidak bicarakan, karena alasannya karena mereka sendiri kurang setia. Ya, itulah alasannya kenapa seseorang tidak mau membicarakan setia, karena dalam pribadinya sendiri kurang setia dalam pelayanan. Ya, saya sangat bersyukur kepada pesat ini. Pesat yang membesarkan saya mulai dari tahun 1995 saya masuk pesat. Dan puji Tuhan saat itu luar biasa menggembling kami, walaupun kami ya tidak sama dengan sekarang ini. Hamba-hamba Tuhan di tempat pelayanan sana di Lopait dengan segala persiapan, dengan segala fasilitasnya yang lengkap. Tapi waktu itu kami ya masih sederhana lah. Walaupun tempat sederhana, tapi panggilan Tuhan dalam hidup kami tidak sederhana. Walaupun mungkin saat itu kami biasa-biasa saja, ya waktu itu aturannya pesat sangat ketat bagi kami. Ya, kami ikuti belajar. Ya, saya tahu Pak Topo itu masih masuk dalam mentor pondok kami dulu. Saya ikuti jejak beliau itu luar biasa. Saya dalam hati saya waktu berdoa ketika saya melihat pelayanannya Pak Topo waktu itu, saya mengajak dia di Prigen, di Magelang di sana, dia ikuti saja. Dan dalam doa saya, kiranya saya itu dipakai Tuhan seperti beliau ini. Tapi rencana Tuhan beda, masing-masing diberi kuasa, kemampuan kita masing-masing. Ya, tentunya hambanya berbeda. Ya, ini yang merupakan tolak ukur bagi saya untuk tetap komitmen dalam pelayanan pesat.
bahwa sudah begitu pesat itu luar biasa membimbing kami, menggembleng kami, dan panggilan Tuhan itu semakin nyata dalam hidup kami. Kami sekeluarga adalah orang pesat. Ya puji Tuhan kalau saya mau saksikan kemurahan Tuhan yang terjadi dalam hidup kami sekeluarga. Beberapa bulan yang lalu istri saya sempat ya sakit berat dan divonis dokter sakit ginjal. Tapi setiap malam kami berdoa bahwa Tuhan itu akan menyembuhkan karena memang kami melayani Tuhan, bukan melayani siapa-siapa. Keberadaan kami pun di Kalimantan Barat ini adalah karena Tuhan. Tuhan pakai hambanya Pak Hans untuk menentukan tempat bagi kami, ya kami setuju saja. Karena itu adalah pelayanan, karena Tuhan sudah pakai hamba-hambanya untuk menentukan pelayanan kita saat ini. Jadi kami tidak banyak komentar. Tuhan jauh di sana. Masa kami sudah zona nyaman di Toraja. Kami tinggal di sana, tinggal dekat dengan keluarga, istri. Tentunya banyak alasan yang kami harus sampaikan sebetulnya. Tapi kami mau saja. Karena kami percaya bahwa Tuhan yang membicarakan ini. Dan kalau kita mengikuti Tuhan, tentunya tidak sia-sia komitmen kita. Pasti Tuhan memberkati. Tapi dalam perjalanan ini, akhir-akhir ini, kami melihat juga kuasa Tuhan menyertai kami. Di mana anak-anak kami sudah kuliah, ya kami tetap sehat-sehat, dan istri kekasih saya itu, ya dia sakit. Tapi kami tidak pernah berhenti kepada Tuhan. Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyembuhkan. Puji Tuhan sampai sekarang, walaupun vonis dokter dibilang harus cuci darah, tetapi dengan pertolongan Tuhan pasti diubahkan semuanya itu oleh Tuhan. Dengan perkataan manusia akan diubah menjadi perkataan Allah yang Maha Kuasa. Dan di situ kami menyaksikan kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mungkin kita tahu bahwa dalam perjalanan pelayanan kita tidak seenak yang kita pikirkan, tidak segampang yang kita pikirkan. Tentunya komitmen kita akan disaingi dengan cobaan-cobaan dalam pelayanan kita. Bagaimana caranya iblis itu membuat sesuatu, mengatur strateginya untuk menghalangi kita dalam pelayanan, untuk menghilangkan komitmen kita dalam pelayanan. Tapi kami keluarga punya komitmen sampai akhir hidup kami akan memberikan hidup untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan sudah memelihara hidup kita, kalau Tuhan sendiri yang memilih kita dan memanggil kita, masakan Tuhan biarkan saja kita mengalami penderitaan penyakit yang bertubi-tubi? Masakan Tuhan biarkan kita dalam segala kekurangan? Tapi pasti Tuhan akan buka jalan semuanya untuk menolong kita hamba-hambanya yang punya hati yang setia untuk melayani Tuhan. Ya, tadi kita katakan bahwa tetaplah berdoa. Ya, kami tidak pernah berhenti berdoa, baik siang maupun malam, ketika tidur maupun bangun tidur. Ya, ketika di mana di perjalanan, hati kami tetap berhubungan dengan Tuhan. Karena itulah gaya hidup kita sebagai hamba Tuhan yang setia. Ya, kita punya gaya hidup adalah tetap komunikasi dengan Tuhan. Baik waktu senang maupun waktu susah, kita tetap jaga relasi yang baik dengan Tuhan. Yang kedua, di dalam ayat 18 dalam 1 Tesalonika 5, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, kita berterima kasih kalau Tuhan kasih cobaan yang bertubi-tubi dalam hidup kita lewat penyakit. Karena dari situ kita akan semakin belajar menyerahkan diri kepada Tuhan. Saya teringat apa kata Ayub kepada istrinya
Waktu Ayub itu mengalami penderitaan, istrinya mengatakan, apakah masih engkau bertahan dalam Tuhanmu itu? Kenapa kau tidak tinggalkan Tuhanmu saja? Tapi Ayub berkata, apakah kita hanya mau ingin menerima yang baik saja dari Tuhan? Tidakkah juga kita mau menerima hal yang tidak baik? Jadi kalau hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang terdahulu sudah mengatakan demikian, ya saya kira kita juga perlu mengikuti jejak mereka itu. Walaupun kita sakit atau sehat, kita berkelimpahan atau kekurangan, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Saya teringat waktu di Sulawesi dulu, di Toraja, teman-teman saya pernah ingatkan, apapun keadaan kita, kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan, itu sangat besar kuasanya. Mungkin orang dunia tidak memperhitungkan kita. Tetapi ketika kita menerima apa yang sudah Tuhan takdirkan pada kita, dan apa yang Tuhan sudah berikan, kita menerimanya dengan tulus hati, dengan ikhlas. Dan tentunya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam hal ini pasti Tuhan akan menolong kita. Kemudian di ayat yang 19, jangan padamkan roh. Kita tetap punya semangat. Walaupun kita dalam situasi ya pandemi sekarang ini, saya tahu di seluruh Indonesia, baik rekan-rekan dari Sabang sampai Merauke akan mengalami semua kegelisahan hati dalam menyikapi penyakit ini. Tetapi roh kita itu menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Saya lihat tim bapak-bapak kita, tim apostolik juga luar biasa, menyala-nyala mereka untuk memberikan wejangan, memberikan nasihat, memberikan masukan buat kita, hamba-hambanya buat kita, anggota-anggota komunitas pesat. Ini luar biasa. Jadi walaupun kita dihadapi dengan penyakit COVID-19 saat ini, kita tetap, roh kita tidak akan dibatasi dengan penyakit itu. Tapi roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Seperti orang yang bersaksi tadi, walaupun mungkin di dalam segi kehidupannya dia mengalami masalah, tetapi dia tidak pernah berhenti untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Ini adalah hal yang luar biasa. Jadi kita jangan sampai kita dikalahkan oleh roh yang ada dalam dunia ini. Saya punya moto, aku adalah mujizat yang terbesar. Itu, aku adalah mujizat yang terbesar, terlebih besar Tuhan Yesus yang ada di dalamku daripada iblis, daripada penyakit yang ada dalam dunia ini. Kalau kita ini hamba-hamba Tuhan adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan, adalah orang-orang yang sangat dihargai oleh Tuhan, masakan kita dibiarkan untuk menderita dengan penyakit, menderita dengan segala macam halangan-halangan apa yang ada dalam dunia ini. Tapi pasti Tuhan menolong kita. Itu. Kemudian di ayat 22 dalam 1 Tesalonika 5 ayat 22, menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Ya, jadi di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 17 dia bilang begitu. Rasul Paulus mengatakan demikian. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Di sini saya mendapatkan firman Tuhan ini ketika saya ada di tengah-tengah orang yang senantiasa hidup
dengan pengaruh-pengaruh dunia ini, tapi Tuhan berkata di sini bahwa pisahkanlah dirimu dari mereka. Artinya bahwa kita ini bukan menjauh dari mereka, tetapi pemikiran kita itu tidak sama dengan pemikiran mereka. Perbuatan mereka itu tidak sama dengan perbuatan kita. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan. Saya melihat rekan-rekan pelayanan, apalagi dulu saya masih tangani anak-anak training, anak-anak praktek, waktu di Toraja, saya selalu arahkan mereka. Ketika kamu ada di tengah-tengah orang-orang yang tidak sama dengan pemikiran kamu kalau memang tidak mampu untuk bertahan dalam menghadapi situasi seperti itu, lebih baik kamu mundur. Maksudnya, lebih baik kamu pisahkan diri, menjauh dari mereka. Daripada nanti kamu terjebak dalam perbuatan mereka, akhirnya kamu terlibat di dalamnya. Nah ini Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang kita harus pahami bahwa firman Tuhan sudah mengatakan demikian. Jadi firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Dan hal yang kedua, dari cara untuk tetap teguh dalam kesetiaan adalah tekun dalam latihan yang diizinkan Tuhan. Kita harus tekun dalam latihan-latihan itu. Seperti tekun beribadah dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 10, itu tekun beribadah. Jadi ada orang yang anggap enteng itu ibadah. Ibadah itu adalah salah satu persekutuan dengan Tuhan untuk menyatukan roh kita dengan roh Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan bertindak dalam hidup kita? Ketika kita rajin untuk berkomunikasi dengan Tuhan, rajin untuk bersekutu dengan Tuhan. Yaitu, jadi harus kita tekun beribadah. Ya, saya kira kita masing-masing punya gereja, tapi kita dalam lembaga kita kan memilih-milih gereja. Gereja apapun juga bisa kita menyatu. Karena itu adalah Tuhan hadir juga di sana. Jangan kita memisah-misahkan gereja, memilih-milih gereja. Saya sangat bersyukur walaupun di daerah saya sana, di Memboro, waktu itu dalam tahun 90-an, hanya ada satu organisasi gereja pada umumnya, tidak ada yang lain. Yaitu GKS, Gereja Kristen Sumba. Dan kebetulan keluarga saya juga itu terlibat dalam tokoh-tokohnya gereja Sumba. Jadi sangat bersyukur. Saya sangat berterima kasih kalau saya keluar dari situ untuk bergabung dengan kelompok lain. Tapi saya tidak akan membenci. Karena di mana saya bertumbuh, di situ saya mau untuk melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Dan sekarang bedalah. Sekarang sudah ada, menurut cerita teman-teman yang bertugas sana, ya memang sih saya sudah puluhan tahun nggak ke sana lagi, kami sekeluarga, tapi tidak apa-apa. Tuhan hadir di sana menolong keluarga. Keluarga tetap sehat saja, mereka tetap sukacita, saya semangat, ya termasuk mendukung saya. Sekarang ini GBI sudah masuk di Memboro, luar biasa. Sangat, itu adalah terobosan yang baru. Ya, saya punya doa. Waktu itu saya berdoa kiranya keluarga saya akan keluar dari situ dan mereka mau bergabung dengan satu gereja yang karismatik, yang gerakannya hebat. Itu doa saya. Tapi ketika saya berdoa, gereja itu libatkanlah mereka sebagai ketua majelis di gereja itu. Waduh, luar biasa. Tapi tidak apa-apa. Ketika saya menyampaikan sesuatu pada mereka, mereka sudah terima.
Dan di situ ini dianjurkan kepada kita di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 10 tadi, harus tekun beribadah. Dan yang kedua, berjuang untuk menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Dalam semua kehidupan kita kan masa perjuangan. Dalam perjuangan ini tentunya banyak juga tantangan yang kita hadapi. Tapi kita tetap berkomitmen untuk tetap berjuang. Setia sampai akhir. Luar biasa tema kita pada saat ini, setia sampai akhir. Ya, sampai dunia kiamat pun kita tetap setia kalau Tuhan izinkan kita masih tetap hidup. Jangan ada yang coba membelokkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dunia jangan sampai membelokkan kesetiaan kita. Harta kekayaan jangan sampai membelokkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Bahkan anak muda saya sampaikan, jangan sampai jodoh itu yang membelokkan kesetiaan kita. Luar biasa. Ini adalah satu hal yang sangat Tuhan benci ketika kita dengan harta, dengan jodoh kita meninggalkan Tuhan. Jadi kita harus semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin jodoh yang baik itu akan datang pada kita. Jadi kalau menurut ukuran orang yang setia itu, ada dua sifat orang yang setia. Dia punya sifat optimis kepada Tuhan. Dia tidak mau pandang bahwa tantangan apapun yang diperhadapkan, dia tetap berkomitmen untuk melayani Tuhan. Dia sifatnya optimis. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Filipi pasal 3 ayat 10. Rasul Paulus mengatakan demikian. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Rasul Paulus punya kehendak bahwa dia mau mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya. Ini sangat luar biasa. Dia punya sifat optimis. Bukan hanya setengah-tengah saja, tetapi sampai akhirnya. Itu sifat optimis kita harus miliki. Optimis untuk mau mencapai sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Optimis untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Optimis untuk menjalani kesetiaan kita kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Dan yang kedua adalah sifat taat pada pengaturan Tuhan. Apapun yang Tuhan mau, yang sudah diatur oleh dalam hidup kita, kita tetap taat. Jangan kita yang mengatur Tuhan, tapi biarkan Tuhan itu yang mengatur hidup kita. Ini adalah ciri orang yang taat pada Tuhan. Yang punya sifat yang setia kepada Tuhan. Dia biarkan Tuhan yang atur dia. Banyak teman-teman kalau di dalam pengutusan meminta tempat Tuhan, awalnya dia berdoa, Tuhan aku mau di mana saja Tuhan kehendaki. Tapi tiba-tibanya waktu ditempatkan dalam satu tempat, mungkin dalam pemikirannya tidak cocok, dia mengatakan, wah saya tidak senang dengan ini, saya tidak cocok dengan ini. Saya pernah menerima mahasiswa pada waktu itu, saya mahasiswa praktek di Toraja. Ada satu mahasiswa yang menggebu-gebu dalam pelayanan, yang diutus dari Kalimantan Timur. Ketika saya kasih tahu bahwa apakah kamu betul-betul punya komitmen untuk melayani Tuhan? Siap Pak,
dimanapun saya melayani. Kapanpun saya siap. Tetapi ketika saya antar dia di Sembuang, sampai di sana dia katakan, waduh, jaringan di sini nggak ada. Jaringan untuk telepon nggak ada. Mobil untuk kemana-mana nggak ada. Bagaimana Pak kita bisa bertahan di sini? Wah, saya katakan bahwa awalnya kan kau sudah punya komitmen untuk siap sedia untuk melayani Tuhan. Dan pada akhirnya dia keluar. Dia melarikan diri, tinggalkan tempat sana. Itu akan tergambar, kita kelihatan orang-orang yang punya sifat setia betul kepada Tuhan, dia akan menerima keadaan apapun juga, dalam situasi apapun juga. Kami secara manusia, yang mungkin kami katakan, waktu Bapak Hans menyampaikan informasi kepada kami waktu bulan Juli 2017, kalian siap untuk Kalimantan Barat? Saya bilang, ya siap Pak. Nah, dikasih kesempatan untuk berdoa. Lalu kemudian tanya lagi, apakah sudah siap? Siap Pak. Saya memang dari awalnya kami sudah siap nama, apapun resikonya. Kalau kita sudah janji dengan Tuhan, kalau kita sudah mengaku kepada Tuhan, kita berpegang teguh pada janji, bagaimanapun beratnya tugas yang harus dikerjakan, apapun alasannya, bagaimanapun medannya di sana, kita tetap setia kepada Tuhan. Dan saya tahu bahwa hambanya Pak Hans itu sudah dipakai Tuhan untuk menentukan tempat bagi kami. Dan kami sangat berterima kasih, Pak. Dan mungkin orang lain tidak menerima itu karena di Toraja sudah zona nyaman. Dekat dengan keluarga, rumah sudah ada, rumah keluarga. Ya, tapi kami siap saja. Barang-barang kami sudah ditinggalkan semua di kampung. Dan kami tahu bahwa apapun yang terjadi, Tuhan yang atur. Dan setelah kami di sini, puji Tuhan, hambanya Pak Hans sekeluarga mengerti keadaan kami. Karena itu adalah cara Tuhan. Dia siapkan apa yang menjadi kebutuhan kami di sini. Dan utama bagi anak-anak kami, yang awalnya anak-anak kami tidak punya rencana untuk masuk kuliah di Untan di sini, tapi semua karena cara Tuhan, mereka bisa berhasil, bisa kuliah di Untan semua. Supaya apa? Supaya antara kami, keluarga itu, rasa nyaman aja. Itu caranya Tuhan. Jadi kalau kita mau mengikuti caranya Tuhan, sungguh luar biasa. Kita tidak pernah bayangkan kasih kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Dan sifat taat ini, Rasul Paulus mengatakan kepada 1 Korintus 9 ayat 26 bahwa aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ada aturan-aturan mainnya. Kita taat sama Tuhan, kita mengikuti aturannya Tuhan, maka kita akan merasakan bagaimana berkat Tuhan itu mengikuti kita. Kita bukan pelayanan yang sembarangan. Yang penting mau gue saja, mau kita saja, mau pelayanan seperti apa. Tapi caranya Tuhan untuk mengatur dalam pelayanan kita itu sangat luar biasa. Saya percaya teman-teman sudah merasakannya itu, Bapak Ibu semua sudah merasakannya itu, bahwa Tuhan bekerja bersama dengan kita, tidak perlu kita ragukan campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Yang penting kesetiaan kita tetap setia sampai akhir. Dalam perjalanan itu hidup kita, Tuhan akan mengatur semuanya. Satu hal yang perlu Rasul Paulus sampaikan bahwa kita harus melupakan apa yang telah di belakang kita dan mengarahkan diri apa yang di hadapan kita. Jadi segala sesuatunya kalau kita sudah responi panggilan Tuhan,
kalau kita sudah meyakini, sudah berkomitmen dengan Tuhan, kalau kita sudah mengakui setia kepada Tuhan, apapun yang ada di belakang kita, kita lupakan. Itu Rasul Paulus mengatakan demikian. Dan kita mengarahkan diri kepada hadapan kita untuk mencapai garis akhir. Saya kira ini firman Tuhan yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam. Saya persilakan kepada hamba-hambanya yang ambil bagian dalam pujian. Baik, terima kasih kepada Pak Siwa yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita pada sore hari ini. Kita percaya bahwa setiap firman yang boleh kita dengar pada hari ini kembali mengingatkan kita untuk tetap setia dalam setiap pelayanan kita dimanapun kita berada, untuk kita terus melayani Tuhan, apapun keadaannya, apapun kondisinya, kita tetap setia sampai akhir. Ya, terima kasih Pak Siwa, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan Bapak juga yang ada di Kalimantan Barat beserta dengan keluarga di sana. Baiklah, ini kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Kita akan berdoa, namun sebelumnya kita mau angkat pujian doa buat damai. Nanti setelah pujian ini saya langsung persilakan kepada Bu Nani yang berdoa syafaat pada sore hari ini. Damai Indonesia, doa berdamai di Indonesia, doa berdamai di Indonesia, Indonesia penuh damai. Shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai. Dan kita semuanya, kita mau berdoa, biarlah apa yang Tuhan sudah berikan melalui firman Tuhan, kita tetap setia, setia sampai akhir, setia sampai di mana Tuhan memberikan tanggung jawab yang begitu besar untuk kita semua dalam pelayanan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh luar biasa. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang begitu indah buat kami. Sehingga sampai detik ini, sampai hari ini Engkau masih memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk kami bisa menikmati akan doa puasa kami selama 40 hari ini. Engkau memberikan kami kesehatan. Engkau memberikan kami kekuatan. Biarlah Engkau terus akan memelihara kami. Engkau terus akan menyertai kami sampai kami boleh menerima mahkota kehidupan itu. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah kami tetap setia dimanapun kami berada. Apapun persoalan kami, apapun masalah kami yang kami
Tapi Tuhan, biarlah kami tetap setia akan panggilan-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah hamba-Mu sampaikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ajarkan kami untuk selalu kami setia. Setia dalam perkara kecil, setia dalam perkara besar, dan setia dalam hal-hal apapun, persoalan yang kami hadapi, masalah yang kami hadapi. Biarlah itu tetap kami boleh saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami akan menaikkan pokok-pokok doa kami. Biarlah Tuhan memberkati kami dan Tuhan akan mendengar setiap pergumulan dan setiap persoalan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Pak Guntur di-share. Bapak Ibu, kita sudah memasuki puasa yang ke-30, hari yang ke-36, dan pada sore hari ini kita mau berdoa bersama-sama. Pertolongan Tuhan itu sungguh luar biasa, pertolongan Tuhan itu sungguh dahsyat. Bahkan sampai hari ini kita masih diberi kesempatan. Bapak Ibu, nanti silakan baca dalam Matius 6 ayat yang ke-6. Di sini dalam uraian kita renungan firman Tuhan dikatakan upah doa. Hari yang ke-36 dan hari Senin tanggal 25. Mengambil waktu untuk berdoa adalah sesuatu yang penting dalam membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ini adalah sebuah kehormatan karena lewat doa kita manusia terbatas yang hidup di dunia ini dapat berkomunikasi dengan Tuhan di surga, pemilik segalanya. Tapi terkadang kita sulit mengambil waktu untuk dihabiskan di dalam doa. Terkadang ada segudang hal yang kita rasa lebih penting daripada waktu kita untuk berdoa. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk masuk dalam sebuah level doa yang berbeda dengan apa yang kita manusia pikirkan. Menutup pintu kamar kita dan masuk ke dalam tempat persembunyian bersamanya. Tuhan Yesus menggambarkan dan mengajak kita untuk masuk ke dalam tempat dan saat yang sangat pribadi ketika kita berdoa. Menghabiskan waktu kita secara intim dengan Tuhan kita. Bapamu yang melihat akan membalasnya atau memberikan upahnya dalam kisah-kisah pendahuluan kita di Alkitab. Kita melihat bagaimana pribadi-pribadi seperti Yesus, Abraham, Yakub, Musa, Daud, dan Daniel, dan masih banyak lagi. Menerima rahasia-rahasia ilahi dan dibukakan jalan-jalan Tuhan yang luar biasa melalui waktu pribadi yang mereka ambil bersama dengan Tuhan. Undangan untuk mengambil hal yang sama juga diberikan kepada kita. Maukah kita mengambil waktu untuk bersekutu secara pribadi dan intim dengan Tuhan melalui doa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pasti banyak kesaksian-kesaksian di mana doa itu mengubah segalanya. Doa itu menjawab pergumulan-pergumulan kita. Oleh sebab itu, setialah sampai akhir. Tuhan akan memberikan kelegaan dalam hidup kita. Doa-doa yang kita panjatkan, Tuhan pasti akan dengar. Baik, kita mau masuk di pokok doa yang berikutnya, silakan. Pokok doa yang pertama, kita minta dalam nama Tuhan, ya, kita minta kita semuanya, kami mengebaskan dan menghabisi semua ragi Herodes, semua kesombongan, cinta, tahta, kegilaan, cinta akan uang, hawa nafsu, rasa tidak membutuhkan Tuhan dan orang lain. Kita minta mohon hati yang rindu akan hadirat Tuhan selalu ada dalam diri kita.
Pokok doa yang pertama ini nanti didoakan oleh bapak-bapak semua yang ada di Zoom ini. Nanti kita akan berdoa untuk nomor 1. Dan yang kedua, pokok doa yang kedua, berdoa untuk seluruh komunitas pesat. Biarlah Tuhan merestorasi setiap pribadi, panggilan melayani makin kuat, mengalami terobosan keuangan. Bapak Ibu, yang pertama adalah bapak-bapak, yang kedua adalah ibu-ibu, dan nanti kita akan berdoa bersama-sama. Kita buka mic kita dan kita minta sama Tuhan supaya doa kita dengar. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama. Dalam nama Tuhan, Yesus kami Tuhan, berdoa agar Tuhan Yesus munculkan generasi muda yang takut. setiap kami akan setiap pribadi bersama keluarga Ragi-ragi Herodes dan semua kesombongan tahta kita hilangkan cinta kami terus rasa tidak membutuhkan Tuhan melayani berdoa dikebaskan dalam nama Tuhan Yesus sehingga tidak ditentarkan oleh apapun yang usia kami oleh sebab semuanya kami percaya kau terus menguatkan panggilan dimanapun kami berada saat memiliki hati yang rindu akan hadirat di dalam nama Yesus. Kekuatan Tuhan mengalir, ilahi dalam melayani Tuhan mengalir dalam hidup kami semua. Juga kami rindukan semua seluruh anggota komunitas besar boleh mengalami terobosan kesehatan, kekuatan melimpah Tuhan, sekalipun kami di masa-masa pandemi ini kami tetap melihat pertolongan kami pada seluruh anggota komunitas besar dimanapun kami semua berada, dari ujung Papua, dari ujung Aceh sampai Papua. Kami tahu kami mengalami Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan menguatkan kami. Tuhan yang ajaib, melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Menguatkan kami melihat jiwa-jiwa, kami melihat anak-anak itu dimuridkan segala para pemimpin di masa depan. Kami percaya Tuhan harus menolong kami untuk mampu melihat mereka mengerjakan tugas kami dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam Engkau jeripai sia-sia Tuhan. Membuat berhasil di semua bidang, di semua divisi yang kami kerjakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan, segala sesuatu keluarga besar akan mengalami terobosan keuangan yang baik di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Tuhan memiliki Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Doa yang berikutnya kita akan berdoa bersama-sama yang ada di Zoom ini, yaitu berdoa untuk yang nomor 3. Berdoa agar Tuhan memunculkan generasi muda yang takut akan Tuhan, loyal terhadap negara dan menggunakan keahlian mereka khususnya di kemajuan teknologi untuk membangun suatu sistem yang memperkecil korupsi dan mempercepat transformasi di berbagai bidang, menjadi agen perubahan menjadi tulang punggung pembangunan dan sebagai penggerak perekonomian yang ada di Indonesia. Mari kita angkat doa ini bersama-sama. Tuhan Yesus, kami dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa Bapa generasi muda yang saat ini setia terhadap Yesus kami berdoa yang terus generasi muda dengan kemampuan yang banget terjadi untuk generasi muda. Yesus Tuhan, biarlah yang baik terhadap negara dan menggunakan keahlian mereka nama Yesus yang di tengah orang-orang muda mempunyai integritas yang menyumbangkan semakin memperkecil korupsi dan mempercepat berbagai bidang. Dalam nama Yesus ini terjadi pada orang-orang muda menjadi agen perubahan dan memberi kontribusi bagi bangsa. Indonesia menjadi Indonesia yang bergerak perekonomian. Tuhan Yesus generasi muda ini menjadi Orang muda diberikan hikmat
pemerintahan korupsi, dengan kehebatan mereka menjadi Tuhan. tulang pikiran punggung kita daripada Kasih Allah. Tuhan. daripada Kasih pergerakan Bapak, mereka boleh memberi diri untuk nama Tuhan Yesus menjadi jadi di agen kemuliaan perubahan bangsa. yang membuat kontribusi anak-anak untuk generasi muda yang Bangsa meningkatkan bangsa Indonesia ini Tuhan dalam kondisi yang makin baik, terobosan yang baik. punya nasionalisme yang tinggi, sebuah pengertian yang besar Terima kepada kasih Bapak. bangsa Berdoa Indonesia. Tuhan menyerahkan generasi yang baik Nasionalis dalam tangan Tuhan juga menjunjung yang tinggi berdaulat Tuhan dalam atas hidup Tuhan mereka. Tuhan yang Kasih Bapak, berkuasa atas hidup dalam nama mereka, Yesus Tuhan. memulihkan mereka, Tulang menjadikan punggung mereka bangsa alat ini Tuhan, bahwa bangsa buat kami Indonesia makin menjadi baik, lebih baik. berkualitas, Dalam nama Yesus kami sehati. berdoa. Terima kasih Haleluya. Bapak. yang menyertai anak Yesus muda, kami berdoa. anak muda menjadi pemimpin-pemimpin yang benar-benar mengandalkan Tuhan, mencerdaskan bangsa, pemimpin-pemimpin yang memperhatikan yang lemah, pemimpin yang benar-benar memperhatikan yang terbelakang dalam nama Tuhan Yesus. Pakai anak-anak muda yang ada ini. Diintimidasi oleh paham ISIS Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau berkati generasi kami, generasi muda kami ini Tuhan. Terima kasih. Pokok doa yang keempat, kita agar setiap gereja Tuhan dapat berkolaborasi untuk menyiapkan generasi muda yang tangguh, profesional, dan dipercaya untuk menduduki jabatan penting di tengah-tengah masyarakat, menjadi seperti Yusuf, Daniel, Esther, dan lain-lain yang menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Mari Bapak Ibu yang ada di Zoom ini dan saudara-saudara semuanya, kita berdoa untuk pokok doa yang keempat. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa Nama Yesus kami Berdoa berdoa untuk untuk gereja Tuhan bangsa Indonesia, seluruh bangsa mereka dapat Indonesia berkolaborasi menyiapkan sebagai denominasi gereja ini Tuhan, ahli kolaborasi mampu berkolaborasi bekerja sama dengan para pemuda, yang tangguh, Jabatan-jabatan generasi penting muda, kompetensi boleh generasi profesional, muda mereka yang yang ahli, kehidupan kemampuan dalam pengelolaan teknologi, tengah masyarakat supaya pemerintahan gereja-gereja boleh menyiapkan orang-orang muda yang takut Tuhan, punya peranan penting di tengah-tengah masyarakat. Kami berdoa memunculkan orang-orang muda yang takut Tuhan ini boleh menduduki bagian-bagian penting dalam pemerintahan, boleh mewarnai Tuhan bangsa ini. Mereka boleh punya kontribusi yang besar yang penting untuk bangsa Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, orang muda menjadi berkat bagi bangsa, orang muda menjadi teladan bagi bangsa, muda menjadi orang-orang Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Kasih Bapa dalam nama Yesus, kemampuan mereka, keahlian mereka, kepada hal-hal yang Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Doa minta urapan untuk orang-orang muda, minta hikmat untuk orang-orang orang yang memperjuangkan kebenaran bangsa Indonesia. Kasih Bapak, memberkati gereja-gereja Tuhan siap menunjukkan orang muda yang berintegritas yang jadi kuasanya bangsa daripada Allah, dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Anak-anak muda yang benar-benar Tuhan siapkan untuk negeri ini, untuk bangsa ini, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak. Hari kami Tuhan menaikkan akan pokok-pokok doa kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan mendengar setiap doa-doa kami, setiap pergumulan-pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan Yesus setiap pokok-pokok doa ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada yang memimpin puji-pujian. Ya, terima kasih kepada Bu Nani yang sudah memimpin kita di dalam doa syafaat pada sore hari ini. Sebelum kita menutup ibadah kita mau mendengarkan pengumuman terlebih dahulu. Saya persilakan kepada yang menyampaikan pengumuman.
Ya, Bapak Ibu, selamat sore semuanya. Terima kasih buat tim atau hambanya yang melayani hari ini untuk pujian, renungan, dan doa. Dan juga Bapak Ibu semua yang sudah hadir dalam persekutuan kita bersama sore hari ini. Kiranya kita bisa terus bertumbuh dalam Tuhan dan kesetiaan kita semakin terbangun dengan baik. Bapak Ibu mengingatkan untuk tanggal 29 itu ada doa puasa yang terakhir, doa puasa 40 hari. Nanti akan dilayani oleh Bapak Immanuel dengan tim. Jadi dimohon Bapak Ibu juga turut hadir supaya kita sama-sama dengan penuh sukacita, semangat berdoa untuk yang penutupan di tanggal 29. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Marmi. Baik, terima kasih. Baiklah, pada saat ini kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini. Saya minta Pak Siwal untuk menutup ibadah kita dengan doa. Saya persilahkan. Masih belum ada suaranya, Pak. Mari kita berdoa, kita akhiri persekutuan kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang punya segala-galanya, Engkau yang senantiasa memberikan kami waktu dan kesempatan hamba-hambamu, komunitas pesat di seluruh Indonesia, boleh mengikuti ibadah online ini. Kami percaya itu karena kuasa Tuhan saja. Terima kasih, memberkati hamba-hambamu yang ambil bagian pada hari ini. Biarlah senantiasa rahmat dan anugerah Tuhan selalu menyertai mereka, baik yang pujian, yang main musik, bahkan pemandu doa sepakat. Tuhan tolong memberkati keluarga-keluarga kami, yayasan pesat, komunitas pesat yang ada. Biarlah senantiasa keluarga-keluarga pesat merasa ada sukacita dan semangat untuk semakin setia sampai akhir dalam melayani Tuhan. Ini doa kami, syukur kami Tuhan Yesus. Kami mensyukuri akan seluruh kegiatan ini, mulai dari awal sampai akhirnya ini dengan baik. Semuanya karena ada kuasa Tuhan yang menyertai kami. Bukan kegagahan, kemampuan kami sebagai manusia, tapi semata-mata karena kasih anugerah Tuhan yang senantiasa menyertai kami semua. Ini ucapan syukur kami Tuhan, dan kami akhiri ibadah online ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.